sekalian, pada nggak kerasa ya, ini kita sudah pertemuan ke-12. Kita tinggal beberapa kali pertemuan lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Kita ketahui bahwa kualitas data hasil penelitian itu didasarkan oleh dua hal. Yang pertama, kualitas pengumpulan data, dan yang kedua adalah kualitas instrumen penelitian. Kualitas pengumpulan data itu berdasarkan pada ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi kalau ingin kita mempunyai data yang berkualitas, maka cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data itu harus tepat. Kemudian selanjutnya ada kualitas instrumen penelitian. Nah, kualitas instrumen penelitian ini itu berdasarkan pada validitas dan reliabilitas instrumen. Ini nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Saat ini kita akan membahas bagaimana sih caranya untuk mengumpulkan data dalam penelitian kuantitatif. Nah, pengumpulan data itu berdasarkan sumber datanya terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer itu adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Jadi peneliti itu bisa langsung mendapatkan data dari orang yang kita wawancara atau dari hasil observasi. Itu namanya sumber data primer. Sedangkan sumber data sekunder itu adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Bisa melalui dokumen atau melalui orang lain. Jadi yang memberikan data itu tidak langsung memberikan data pada peneliti, ada perantaranya, itu namanya sumber data sekunder. Semisal teman-teman mendapatkan data dari notulen rapat, mendapatkan data dari laporan-laporan yang ada di kantor, atau mungkin mendapatkan data dari internet misalkan, itu adalah sumber data sekunder. Selanjutnya, pengumpulan data berdasar cara atau teknik pengumpulannya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ya ada interview atau wawancara, kemudian ada kuesioner atau penyebaran angket, dan yang ketiga adalah melakukan observasi atau pengamatan. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas pengumpulan data berdasar dari cara atau teknik pengumpulannya. Berarti kita membahas tiga cara atau tiga teknik pengumpulan data ini. Yang pertama, kita bahas wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat melakukan wawancara apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Jadi, peneliti ingin mencari dulu masalahnya apa. Jadi dilakukan studi pendahuluan. Kemudian, apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam dan jumlah respondennya lebih sedikit. Jadi kalau respondennya sedikit, maka peneliti bisa melakukan wawancara. Yang ketiga, wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka, face to face, maupun dengan menggunakan telepon. Kalau biasanya kita memang wawancara itu lebih nyamannya memang face to face ya, ketemu langsung. Tapi kalau di era pandemi seperti ini, kita bisa menggunakan telepon atau voice note. Jadi kita tanya, kita voice note, dijawab dengan voice note. Seperti itu juga termasuk wawancara. Selanjutnya, wawancara itu terbagi menjadi wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Seperti apa sih wawancara terstruktur dan tidak terstruktur? Ini sudah Ibu pilah, sudah Ibu rangkumkan dalam perbedaannya ya. Yang pertama, wawancara terstruktur. Namanya juga terstruktur
Berarti di sini peneliti itu sudah mengetahui dengan pasti informasi tentang informasi yang diperoleh. Jadi dia sudah tahu pasti permasalahannya apa. Kemudian peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang jawabannya, yang alternatif jawabannya juga sudah disediakan. Nah, di sini responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatatnya. Nah, di sini memang ada beda ya dengan penelitian kualitatif. Jadi, kalau orang yang membantu peneliti, kalau di penelitian kualitatif itu disebut informan. Kalau di dalam penelitian kuantitatif itu disebut responden. Jadi teman-teman jangan sampai salah istilah ya. Karena banyak nih mahasiswa yang masih rancu, kadang dia menggunakan kualitatif tapi ternyata yang ditulis di bab 3-nya itu bukan informan tapi responden. Nah, ini perlu menjadi perhatian khusus buat teman-teman. Jadi kalau kualitatif itu informan atau narasumber bisa. Kalau kuantitatif itu kita gunakan istilah responden. Oke, kita kembali ke wawancara terstruktur. Nah, wawancara terstruktur ini, pengumpul data, peneliti itu bisa menggunakan beberapa orang. Namun perlu di training dulu. Jadi semisal itu Ibu nih mengadakan penelitian kuantitatif ya, model kuantitatif. Ibu karena Ibu sibuk, kemudian responden yang harus didapatkan ini untuk wawancara juga lumayan, akhirnya Ibu ajak mahasiswa. Nah, supaya mahasiswa ini nggak salah paham ya, nggak tahulah jalannya penelitian itu seperti apa, maka di training dulu sehingga orang lain yang ikut dalam penelitian kita itu bisa paham. Kita harus cari datanya seperti apa. Nah, kemudian yang kelima, pengumpul juga membawa alat bantu. Namanya juga wawancara ya, berarti harus membawa alat bantu. Apa alat bantunya? Bisa tape recorder. Kalau sekarang tape recorder udah nggak ada ya, pakai HP aja udah cukup. Nanti direkam di HP, nanti didengarkan lagi. HP itu sekarang udah bisa dibuat apa aja. Buat rekam bisa, buat foto bisa, buat video bisa. Jadi cukup bawa HP. Ini tape recorder di bukunya buku lama. Kalau sekarang harusnya HP ya. Terus bawa juga gambar atau brosur yang mungkin mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Nah, itu adalah contoh dari wawancara terstruktur. Apa pemahaman atau pengertian dari wawancara terstruktur. Nah, di sini ada contoh pertanyaan mengenai wawancara terstruktur. Nah, wawancara terstruktur tadi kan dibuatkan, kemudian jawabannya, alternatif jawabannya juga sudah dibuatkan juga. Jadi tinggal menjawab jawabannya apa. Sangat bagus, bagus, tidak bagus, dan sangat tidak bagus. Kalau kuantitatif ya seperti itu, tidak jauh beda dari model seperti ini. Kemudian yang selanjutnya di sini ada wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak terstruktur ini adalah wawancara yang bebas. Peneliti tidak dapat menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Jadi peneliti tetap membuat hanya pedoman wawancaranya berupa garis besarnya saja. Jadi hanya dibuat pegangan dia saja. Nah, kemudian ini disebut juga sebagai wawancara terbuka. Peneliti berusaha memperoleh informasi awal dan permasalahan di lokasi penelitian sehingga bisa menentukan variabel penelitian. Nah, ini ada contoh pertanyaan tentang wawancara tidak terstruktur. Jadi kalau di sini katakan tidak terstruktur, jadi kita ingin tahu jawaban dari responden kita seperti apa, itu lebih pada wawancara terbuka. Jadi kita mendengarkan opini dia itu apa. Berbeda dengan wawancara terstruktur, dia pertanyaannya pertanyaan tertutup. Jadi tinggal milih, sangat bagus, bagus, tidak bagus, sangat tidak bagus. Tapi kalau tidak terstruktur karena sifatnya wawancara terbuka, jadi jawabannya respondennya apa, itu kita dengarkan. Ini perbedaan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Nah, selanjutnya
teknik pengumpulan data selanjutnya ada kuesioner atau angket. Nah, di sini teman-teman bisa baca di layar, ada saya ambil 2 pengertian dan itu nggak jauh beda ya. Di sini menurut Creswell, kuesioner atau angket itu adalah teknik pengumpulan data di mana responden mengisi pertanyaan atau pernyataan, kemudian setelah diisi dengan lengkap dikembalikan kepada peneliti. Nah, itu tadi. Kuesioner ini adalah teknik pengumpulan data yang efisien. Cocok digunakan bila jumlah respondennya cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Jadi kalau respondennya sedikit, teman-teman bisa gunakan wawancara. Tapi kalau respondennya cukup besar, banyak, dan wilayahnya luas, teman-teman gunakan kuesioner. Nah, ini bisa berupa pertanyaan tertutup atau terbuka. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama Ibu tadi bedanya terstruktur dan tidak terstruktur, terus ada pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Nah, ini bisa gunakan itu tadi. Sebenarnya hampir mirip-mirip. Cuma ya kalau yang sana tadi yang wawancara itu jumlahnya kecil sedikit, kalau ini jumlahnya banyak. Nah, selanjutnya ini ada prinsip penulisan angket. Kenapa sih Bu kok pakai prinsip penulisan angket segala atau penulisan kuesioner? Ya karena di dalam mappen kuantitatif itu biasanya kuesioner atau angket itu adalah sumber data primer. Jadi kita bisa mendapatkan data-data ya baik itu nominal, ordinal itu dari angket, dari kuesioner. Nah, sehingga di sini kita bahas prinsip penulisan angket seperti apa. Prinsip penulisan angket itu ada 9. Yang pertama, prinsipnya harus memperhatikan bahasa yang digunakan. Yang kedua, memperhatikan tipe dan bentuk pertanyaan. Yang ketiga, memperhatikan pertanyaannya tidak mendua. Yang keempat, tidak menanyakan yang sudah lupa. Yang kelima, pertanyaannya tidak menggiring. Keenam, panjang pertanyaannya seperti apa. Yang ketujuh, urutan pertanyaan. Kedelapan, prinsip pengukuran. Dan yang kesembilan, penampilan fisik angket. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, prinsip penulisan angket itu harus memperhatikan bahasa yang digunakan. Jadi dalam membuat angket itu harus disesuaikan dengan kemampuan membaca responden. Kita harus tahu responden kita itu seperti apa kemampuan membacanya. Semisal kita mau melakukan penelitian untuk anak SD, nah kita ini udah kuliah ya gitu kan. Nah dilihat kalau anak SD berarti bahasanya jangan terlalu tinggi, bahasanya harus sederhana, yang mudah, bisa dipahami oleh anak SD. Jangan kasih bahasa yang sama dengan kita. Ya memang bahasanya sama, cuma tingkat kesulitannya, levelnya itu diturunkan. Terkadang kan gini ya, kita sok-sok bergaya, kita tulis bagaimana implementasi gitu ya. Ya kalau anak SD nggak ngerti apa itu implementasi gitu kan. Ya kita cari bahasa yang maknanya itu hampir sama tapi mereka paham. Misalkan bagaimana pelaksanaan. Selanjutnya, harus memperhatikan penguasaan bahasa. Jika responden tidak paham bahasa Inggris, ya jangan membuat angket bahasa Inggris. Kalau orangnya nggak paham bahasa Indonesia, Bu, ya jangan pakai bahasa Indonesia lah. Terus pakai bahasa apa, Bu? Bahasa yang mereka tuh paham. Kalau misalkan kita melakukan penelitian atau menyebarkan angket di daerah Nusa Tenggara Timur misalkan, ya kita gunakan bahasa mereka, bahasa Sumba atau bahasa Manggarai. Lah caranya Bu, ya kita gandeng orang yang di sana yang paham. Kan di sana pasti ada tuh pemuka adat atau apa ya, kita
join sama beliau-beliau, kita tanya ini bahasanya bagaimana kalau dijadikan bahasa sana gitu, bahasa NTT. Jangan kita paksakan kita menggunakan bahasa yang berbeda, roaming nanti. Nah, selanjutnya memperhatikan keadaan sosial budaya responden. Ini juga harus diperhatikan sehingga responden itu tidak kesulitan untuk mengisi angket atau kuesioner yang kita berikan. Oke. Prinsip penulisan angket yang berikutnya adalah harus memperhatikan tipe dan bentuk pertanyaan. Di sini tipe dan bentuk pertanyaan itu ada dua, pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan terbuka tadi itu berhubungan dengan seperti wawancara yang tidak terstruktur. Jadi pertanyaan terbuka ini menanyakan bagaimana pendapat responden. Jadi nanti responden menulis opininya dia itu seperti apa. Nanti kita bisa membaca opininya. Itu namanya pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan tertutup, itu pertanyaannya sudah ada alternatif jawabannya. Jadi kayak tadi, sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. Nah, itu adalah pertanyaan tertutup. Nah, di sini pertanyaan tertutup ini nanti akan menghasilkan data nominal, ordinal, rasio, dan interval. Itu untuk pertanyaan tertutup. Prinsip penulisan angket yang selanjutnya adalah pertanyaan yang tidak mendua. Ini bahasanya seru ini. Kita harus memperhatikan pertanyaan yang tidak mendua. Kita aja nggak boleh mendua ya kalau lagi menjalani hubungan, apalagi bikin pertanyaan di angket itu juga tidak boleh mendua, harus satu aja. Maksudnya satu aja tuh seperti apa? Nah, setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua atau double barrel sehingga menyulitkan responden. Nah, ini ada contohnya. Contohnya bagaimana pendapat Anda tentang kualitas dan kecepatan pelayanan KTP? Ini adalah pertanyaan yang mendua. Kenapa? Karena di sini kita lihat ada pertanyaan tentang kualitas, juga ada pertanyaan tentang kecepatan pelayanan. Nah, kalau membuat pertanyaan untuk kuesioner semacam ini kurang betul. Yang betul adalah sebaiknya dijadikan dua, dipisah. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang kualitas pelayanan KTP, dan yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan pelayanan KTP. Nah, kalau ini pertanyaannya nggak lagi mendua ini setia kalau kayak gini ya. Oke, kita lanjut. Untuk prinsip penulisan angket yang berikutnya, tidak menanyakan yang sudah lupa. Nah, tidak menanyakan yang sudah lupa. Ini juga unik sekali, tidak menanyakan yang sudah lupa. Kenapa? Karena setiap pertanyaan dalam instrumen angket sebaiknya tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa. Karena itu bisa jadi pertanyaannya memerlukan jawaban yang sangat berat di masa lalu. Sehingga kan kalau mengingat-ingat masa lalu itu kan susah ya, apalagi kalau masa lalunya nggak enak gitu kan. Just kidding. Nah, misalkan pertanyaannya seperti apa, Bu? Misalkan pertanyaannya bagaimana menurut Anda kondisi Indonesia 25 tahun yang lalu? Nah, ini kan susah ya. Pertanyaannya kita harus mikir 25 tahun yang lalu seperti apa ya. Kalau enak sih ya nggak apa-apa, kalau nggak enak itu yang repot gitu kan. Jadi jangan menanyakan hal yang sudah lama, sudah jauh, sudah out of memory. Ya. Apalagi nanya tentang mantan, jangan. Nah, itu tadi langsung berisik ya kalau ngomong mantan. Jadi teman-teman jangan menanyakan sesuatu yang sudah lupa. Itu adalah prinsip dari angket atau kuesioner. Nah, prinsip penulisan angket yang selanjutnya adalah pertanyaannya tidak menggiring. Pertanyaan tidak menggiring ini, pertanyaannya tidak boleh menggiring sesuatu yang baik saja atau yang jelek saja. Yang seperti apa, Bu, contohnya? Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana jika bonus atau reward dinaikkan? Pasti jawabannya setuju. Ya kan? Ini nggak boleh pertanyaan seperti ini, jawabannya menggiring.
Kemudian yang kedua, bagaimana prestasi kerja saudara selama setahun terakhir? Nah, kalau kita ditanyain, pasti kan kita akan jawab baik, ya nggak mungkin kita akan jawab jelek gitu kan. Masa kita mau membuka aib kita, membuka buruk-buruk kita, enggak. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi pertanyaan tidak boleh menggiring. Selanjutnya, panjang pertanyaan. Yang keenam adalah panjang pertanyaan. Nah, pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang karena bisa membuat jenuh yang mengisi. Kita kalau baca panjang-panjang kan juga jenuh ya. Udah nggak tahu kita mau apa namanya memahami pertanyaannya kepanjangan, malas jawabnya. Nah, jika semisal jumlah variabelnya banyak, peneliti harus membuat penampilan angket lebih bervariasi sehingga responden tidak jenuh. Jadi membuat pertanyaan jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak, variasinya juga lebih menarik. Dan diusahakan jumlah pertanyaannya sekitar 20 sampai 30 pertanyaan. Karena lebih dari itu sudah sangat boring, sudah sangat membosankan. Oke. Lanjut. Nah, untuk urutan pertanyaan, prinsip pengukuran dan penampilan fisik angket kita bahas di sini. Disarankan untuk urutan pertanyaan itu dari yang mudah ke sulit. Kenapa? Supaya responden tidak putus asa ketika mengisi angket, kemudian di tengah jalan dia sudah tidak kerjakan karena udah capek, karena udah putus asa. Jadi usahakan dari yang mudah ke yang sulit. Kemudian prinsip pengukuran itu berhubungan dengan bagaimana peneliti melakukan pengujian rehabilitas. Jadi sebelum diberikan itu harus diuji. Reliable apa enggak sih angketnya? Nah, dan yang terakhir penampilan fisik angket. Nah, penampilannya harus menarik. Jadi kalau semisal teman-teman mengisi angket, dikasih angket yang kertasnya kertas buram, sama dikasih angket yang kertasnya warna-warni atau kertas putih, pasti akan lebih menyenangkan yang menggunakan kertas putih. Kalau kertas buram kan udah buram, ada yang harus dijawab, bikin ngantuk lagi. Nah, seperti itu. Jadi penampilan fisik angket itu juga sangat berpengaruh. Oke, itu tadi 9 prinsip dalam penyusunan angket atau kuesioner. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan itu adalah proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian. Itu menurut Caswell. Observasi dilakukan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan bila juga responden yang diamati tidak terlalu besar. Jadi kalau tidak terlalu besar, teman-teman bisa gunakan wawancara dan observasi. Tapi kalau jumlah respondennya besar, teman-teman gunakan angket atau kuesioner. Oke. Observasi itu dari segi proses pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu observasi berperan serta atau partisipan observation dan observasi non-partisipan. Observasi berperan serta itu adalah peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati. Pengumpulan datanya akan diperoleh hasil yang tajam dan lengkap. Kenapa? Karena peneliti ikut turun langsung kegiatan sehari-hari orang yang hendak kita amati. Nah, sedangkan observasi non-partisipan itu peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak terlibat. Jadi hanya mengamati saja. Peneliti mencatat hasil pengamatannya dan pengumpulan datanya yang diperoleh tidak tajam dan tidak mendalam. Itu untuk observasi dari segi proses pengumpulan data.
Nah, selanjutnya ada observasi dari segi instrumen yang digunakan. Terbagi menjadi dua, yaitu observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Kalau observasi terstruktur, itu dia dirancang secara sistematis. Sehingga di sini pedoman wawancaranya adalah pedoman wawancara tertutup. Tadi yang di awal itu wawancara tertutup berarti dia menggunakan wawancara terstruktur. Di sini observasi terstruktur berarti kita juga menggunakan wawancara tertutup atau wawancara terstruktur. Kemudian untuk observasi tidak terukur, itu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang diobservasi. Tidak menggunakan instrumen baku, hanya berupa rambu-rambu peneliti. Bebas mengamati dan mencatat, kemudian menganalisis apa yang dia peroleh. Oke, teman-teman, itu tadi adalah akhir dari slide hari ini. Yang bisa digarisbawahi ya, jadi kalau dalam medpen kuantitatif itu ada 3 teknik pengumpulan data. Jadi kalau di kuantitatif itu ada observasi, ada wawancara, dan ada penyebaran kuesioner atau angket. Kalau di penelitian kualitatif, itu teknik pengumpulan data juga ada 3. Wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, bedanya kalau di dalam penelitian kuantitatif, itu penyebaran angket atau kuesioner itu menjadi sumber data primer. Tapi kalau di dalam penelitian kualitatif, ya kualitatif, ini bedanya kuanti dan kuali ya. Kalau di penelitian kualitatif yang menjadi sumber utama atau sumber primer itu adalah hasil wawancara. Oke. Nah, tadi juga ada beda juga di kuantitatif. Kalau respondennya sedikit, teman-teman bisa menggunakan apa tadi? Bisa menggunakan wawancara dan observasi. Tapi kalau respondennya banyak, teman-teman bisa menyebarkan kuesioner atau angket. Oke, itu tadi materi dari Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu beri kesempatan untuk teman-teman bertanya. Ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas? Saya, Bu. Ya, Mas Rizky. Mau tanya apa, Mas? Oke, terima kasih atas waktunya, Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, ya, Bu. Iya. Jadi pertanyaan saya pada wawancara terstruktur, ini poin ketiga, Bu. Kenapa? Responden kan diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatat. Apakah responden ini tidak bisa memberikan pertanyaan yang sama dengan peneliti, begitu, Bu? Loh, yang mau meneliti siapa? Jadi kalau semisal saya melakukan penelitian, kamu jadi respondennya ya? Ya, Kan Bu. saya yang tanya sama Mas Rizky, masa Mas Rizky mau tanya balik ke saya? Iya. Kan gitu toh? Iya, ya, Bu. Jadi responden itu adalah orang yang akan kita cari pendapatnya, orang yang akan kita tanyain gitu loh. Bisa dipahami ya Mas Rizky? Bisa, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain yang lain? Ada, Bu. Oke, Mas Silverius mau tanya apa? Kamu Bu, baru tadi bangun saya tidur ya? bertanya.
Tidak, Bu. Oh, tidak. Rambutnya itu berdiri semua kayak orang habis baru bangun tidur. Tidak, Bu. Saya tidak arahnya. Oke, mau Saya mau tanya bertanya apa? tentang ini saja, Bu. Apa sih kelemahan dari penelitian kuantitatif itu, Bu? Terima kasih. Pertanyaan klasik ini. Kalau kamu mau tanya apa sih kelemahan kuantitatif, ya kalau kelemahan kuantitatif itu dia tidak tidak bisa fleksibel, beda dengan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif itu kan bisa fleksibel ya, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, kalau kuantitatif itu kelemahannya, dia kalau kuantitatif itu kan pegangannya adalah variabel. Jadi yang dipegang adalah variabel, nggak memegang faktor-faktor yang lain. Jadi kalau nggak ada faktor lain, kita nggak memperhatikan faktor tersebut, ya sudah variabel yang kita pegang itu yang kita teliti, nggak kemana-mana. Istilahnya udah jalan lurus gitu aja, nggak mau tolah-toleh. Kalau kuantitatif tuh seperti itu. Terus biasanya juga kelemahannya itu kalau kuantitatif seperti itu, cuma yang sering dialami itu kalau penelitian kuantitatif itu biasanya penelitinya mungkin nggak paham statistik ya. Itu yang menjadi kendala biasanya. Jadi kita harus paham statistik, kita harus bisa mengoperasikan aplikasi, SPSS, LISREL, sekarang yang baru itu. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih penjelasannya. Iya. Jadi intinya itu harus untuk kita menggunakan penelitian kuantitatif itu harus kuasai materi statistik dulu ya, Bu. Ya iyalah, jelas itu. Karena kan memang nanti analisisnya Kalau pakai statistik. iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Yang lain? Yang lain nggak ada yang tanya? Biasanya yang langganan tanya ini Mbak Dominik sama Mbak Desi nih. Lah ini yang dipanggil langsung muncul panjang umur. Ya Bu, saya mau bertanya Bu tentang yang wawancara Bu, yang terstruktur dan tidak terstruktur. Di situ kan kita ketahui yang terstruktur itu pasti ya Bu ya, diketahui, dan yang tidak terstruktur itu tidak pasti. Apakah di situ ada judul khusus Bu yang membedakan yang pasti dan tidak pasti itu Bu? Maksudnya Contohnya yang gitu, pasti Bu. dan tidak pasti itu gimana? Udah kayak apa, ditembak cowok aja, kepastian dan ketidakpastian. Iya. Tentang yang terstruktur dan tidak Gimana, terstruktur gitu Bu. Pembeda judulnya gitu Bu. Maksudnya judul apa ini Mbak? Judul dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur tadi kan Ibu mengatakan kalau yang terstruktur itu mengetahui pasti dan tertutup ya Bu ya. Kalau tidak terstruktur kan tidak mengetahui pasti gitu Bu, dan bebas gitu Bu wawancaranya. Itu pembeda antara judul wawancaranya itu ada yang khusus enggak Bu pembedanya? Jadi gini Mbak, gini saya paham arah kamu bertanya. Jadi kalau wawancara terstruktur ya, wawancara terstruktur itu kamu bikin pertanyaan, itu jawabannya sudah sangat bagus, tidak bagus, gitu. Itu sudah ada jawabannya. Tinggal kamu mau menggunakan berapa opsi, berapa pilihan. Jadi nanti ketika misalkan nih saya wawancara sama Mbak Desi misalkan, gimana perkuliahan perkuliahan daring selama pandemi? Setuju, sangat setuju, tidak setuju. Nah, itu kamu suruh milih gitu loh, Mbak. Itu namanya wawancara yang terstruktur. Tapi kalau wawancara yang tidak terstruktur, Mbak Desi, menurut kamu perkuliahan daring ini menurut kamu bagaimana? Saya nggak kasih pilihan sama kamu tinggal jawab. Ya Bu, kalau kuliah daring itu saya nggak setuju Bu, soalnya apa? Nggak punya paketan, gini. Akhirnya kamu cerita, gitu loh. Itu namanya wawancara tidak terstruktur. Jadi dia wawancaranya wawancara terbuka. Kita mendengarkan apa
yang disampaikan oleh responden. Tapi kalau wawancara terstruktur, responden tidak punya, istilahnya apa ya, tidak punya kesempatan untuk ya bercerita kayak yang saya ceritakan tadi, nggak punya paketan Bu, sinyalnya jelek Bu, nggak bisa ungkapkan itu, hanya tinggal pilih gitu loh. Jadi saya tinggal bacakan pertanyaannya, jawabannya apa, nanti Ibu yang silang, oh Mbak Desi nggak setuju, sangat tidak setuju, berarti pilihannya A, gitu Mbak. Oh iya Bu, sudah jelas. Terima Jelas kasih Bu. ya, bisa dipahami. Oke. Iya Bu. Sama-sama. Yang lain? Yang lain, ada yang mau tanya apa enggak? Mbak Maria. Iya Bu. Oke, silakan Mbak Maria. Yang bagian dari wawancara yang tidak terstruktur dan struktur ya Bu. Nah, Kenapa? kalau penelitiannya turun ke lapangan, apakah keduanya itu digunakan ya Bu? Kenapa Mbak? Untuk wawancara yang struktur dan tidak struktur, yang kalau kita penelitian turun lapangan itu, apakah bisa menggunakan keduanya Bu? Pilih salah satu, jangan dua-duanya, salah satu aja. Salah satu aja, pusing kamu nanti kalau pakai dua-duanya. Salah satu aja. Oke. Apalagi Mbak yang mau ditanyain? Itu aja. Ya Bu. Oke, yang lainnya ada yang mau tanya? Selain pertanyaan-pertanyaan yang tadi? Sudah, nggak ada? Oke. Kalau sudah nggak ada,